Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wia Aryandini dari STIMIK Palangkaraya, Program Studi Sistem Informasi. Di video ini, saya akan membahas tentang modifier access, atau sering disebut juga dengan visibility member, yaitu yang digunakan untuk mengatur tingkat suatu akses pada metode dan properti dari suatu kelas. Dalam video ini, ada 3 bentuk modifier access yang akan dibahas. Yang pertama ada public access, kedua ada private access, dan yang ketiga protected access. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu public access, atribut atau metode yang diberi modifier public pada properti dan metode. Jika sebuah metode dan properti menggunakan public, maka metode dan properti tersebut dapat diakses dari luar atau dari dalam kelas, ataupun dari kelas turunannya. Pada metode dan properti yang tidak ditetapkan hak aksesnya menggunakan public, private, dan protected, maka hak akses pada metode atau properti tersebut adalah public. Selanjutnya, kita coba praktekkan menggunakan public access. Yang pertama, buat file dengan nama nilai 1.php dan buat kelas nilai. Kita buat file dengan nama nilai 1.php. Buat kelas dengan nama nilai. Selanjutnya, tambahkan properti dengan akses modifier public. Ada 5 properti yang akan kita buat, dan untuk n akhirnya kita isi dengan 0. Langsung saja kita ketik. Selanjutnya, buat metode hitung nilai akhir dan tampil nilai akhir, di mana nanti 20% dari nilai tugas akan ditambah dengan 30% dari nilai UTS dan 50% dari nilai UAS. Hasilnya nanti akan disimpan dalam variabel n akhir. Lalu ada tampil nilai akhir untuk menampilkan hasilnya.
Selanjutnya, kita coba menginstan objeknya. Kita save dan jalankan. Nilai akhirnya adalah 56. Seharusnya di sini adalah 80. Sekarang kita coba cek kode kita. Kenapa hasilnya 56? Karena untuk NUAS kita tuliskan 2 kali. Harusnya di sini adalah NUTS. Selanjutnya kita coba save lagi. Kita coba jalankan. Kita refresh. Maka nilai akhirnya adalah 80. Untuk instan ini dilakukan di dalam kelas asalnya. Sekarang kita coba lakukan di dalam kelas turunannya. Ini kita matikan dulu. Kita buat file dengan nama nilai 2php. Lalu kita buat kelas dengan nama nilai akhir yang menginstan kelas nilai dari nilai 1.php tadi. Di sini kita buat file dengan nama nilai 2.php. Lalu kita buat kelas dengan nama nilai akhir. Di sini saya akan melakukan inheritance atau pewarisan. Sebuah kelas atau anak kelas akan mewarisi metode dan properti dari parent kelas. Nilai 2.php ini adalah anak kelasnya, dan untuk nilai 1.php ini adalah parent kelasnya. Pewarisan ini didefinisikan dengan kata kunci extend, di mana nilai akhir ini akan mewarisi kelas dari nilai. Anak kelas dapat memiliki
properti dan metode baru, tetapi parent class tidak dapat menggunakannya. Supaya kelas nilai akhir ini berfungsi, maka kita lakukan include nilai 1.php. Kenapa dilakukan include? Karena kelas nilai akhir ini tidak memiliki kelas nilai. Kelas nilai ini hanya dimiliki oleh nilai 1.php atau parent class-nya. Jadi, kita lakukan include. Selanjutnya, kita coba instant object di dalam anak kelas ini. Di sini dibiarkan kosong. Kita lakukan di bawah sini untuk instannya. Untuk lebih mudah, kita copy saja instannya dari nilai 1.php tadi. Kita ubah menjadi nilai 1. Di sini nilai akhir. Di sini kita ubah datanya menjadi 90. Di sini kita ubah metode hitung nilai akhir dan metode tampil nilai akhir, lalu properti ini tidak ada di dalam nilai 2.php. Dia ada pada parent class, yaitu nilai 1.php. Tetapi, karena kita mengextend, maka nilai akhir ini dia memiliki properti dan metode dari parent class, yaitu kelas nilai. Selanjutnya kita save, kita jalankan. File yang kita akses adalah nilai 2.php. Maka, untuk nilai akhirnya, yaitu 90. Jadi, public access ini dapat diakses dari dalam kelas, atau dari luar kelas, atau dari kelas turunannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua, yaitu private access. Private access adalah hak akses yang melarang metode atau properti yang penggunaannya tidak dapat diakses dari luar kelas, hanya bisa diakses dari dalam kelas asalnya. Langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Kita save as file nilai 1.php menjadi nilai 3 privat.php. Lalu kita ubah visibility property nama mahasiswa menjadi privat. Kita save as nilai 1.php menjadi nilai 3 privat.php. Lalu, visibility nama mahasiswa ini kita ubah menjadi privat. Langkah selanjutnya adalah buat instant object, kemudian properti tersebut melalui objek. Kita buat nilai 2 untuk objeknya, dan kita isikan nama mahasiswanya, lalu ditampilkan. Yang ini kita hapus saja. Kita buat objek.
Selanjutnya, kita coba jalankan. Mengapa ada pesan error, yaitu cannot access private property nama mahasiswa? Karena nama mahasiswa tadi kita jadikan privat, dan kita mengisi dan mengaksesnya dari luar kelas. Lalu, solusi untuk mengisi dan menampilkan properti dari nama mahasiswa ini adalah buat sebuah public method untuk mengisi properti nama mahasiswa. Jadi, untuk menampilkan dan mengisi data nama mahasiswa ini adalah kita buat metode yang bersifat public. Di mana untuk mengisinya, untuk metodenya, kita buat dengan nama setNama yang berisi parameter nama mahasiswa. Kita sama seperti sebelumnya, untuk dis nama mahasiswa ini adalah variabel global, dan untuk nama mahasiswa ini adalah variabel lokal. Sama, untuk menampilkannya kita menggunakan metode yang bersifat public, yang kita beri nama dengan getNama. Dia akan menampilkan nama mahasiswa. Jadi, setelah nama mahasiswa ini terisi di dalam variabel nama mahasiswa yang bersifat global, maka nama mahasiswa tersebut akan ditampilkan di dalam metode getNama. Lalu nanti kita ubah kode pengisian propertinya menjadi nilai 2, lalu nama metode dan isian datanya. Lalu menampilkan properti menggunakan metode juga. Kita coba jalankan. Maka nama mahasiswa akan ditampilkan. Jadi, untuk mengakses nilai mahasiswa ini harus menggunakan metode yang bersifat public. Selanjutnya, beri komentar untuk instance sebelumnya, lalu kita buat file baru dengan nama nilai 4 privat turunan .php. Lalu buat kelas dengan nama nilai lengkap. Langsung saja kita buat. Buat file dengan nama nilai 4 privat turunan. Instance sebelumnya kita beri komentar. Lalu di kelas turunan ini kita buat kelas dengan nama nilai lengkap.
Di sini kita melakukan inheritance atau pewarisan lagi, sama seperti sebelumnya. Lalu kita include Selanjutnya, kita ubah metode tampil nilai akhir di parent class nilai 3 privat PHP menjadi privat. Lalu kita panggil metode tampil nilai akhir dari objek kelas turunan. Di nilai 3 privat ini, di tampil nilai akhir kita beri privat. Yang ini kita kopikan. Lalu kita buat instan di sini. Kita ubah objeknya menjadi nilai 3. Lalu, nama kelasnya menjadi nilai lengkap. Lalu kita akses metode tampil nilai akhir di sini. Di parent class tadi kita save dulu, lalu kita jalankan. File yang kita akses adalah nilai 4 privat turunan. Maka akan terjadi error, di mana call to privat method untuk tampil nilai akhir. Karena tampil nilai akhir tadi kita privat. Nah, untuk akses yang bersifat privat tidak bisa diakses atau dipanggil menggunakan objek secara langsung. Harus menggunakan metode yang bersifat public. Jadi, sama seperti sebelumnya, solusinya adalah kita buat sebuah public method di kelas turunan untuk mengakses tampil nilai akhir. Kita buat metode tampil yang bersifat public, lalu menampilkan tampil nilai akhir. Selanjutnya kita panggil metode tampil tersebut dari objek kelas turunan. Langsung saja kita buat. Di sini kita buat metode public dengan nama tampil. Lalu di return. Di sini kita ubah menjadi tampil. Kita save. Kita coba jalankan. Kita refresh. Sama, call to privat method untuk tampil nilai akhir. Jadi, materi sebelumnya sudah menjelaskan bahwa privat akses ini hanya bisa diakses di dalam kelas asalnya, tidak bisa dilakukan di luar kelas atau dengan objek langsung, maupun oleh kelas turunannya. Jadi, untuk solusi hal seperti ini adalah untuk metode tampil ini kita ubah ke parent class. Kita simpan di sini. Jadi, metode ini kita simpan di dalam kelas asalnya. Kita save. Lalu di sini, kita save juga. Lalu kita coba jalankan. Maka hasilnya, nilai akhir adalah 0. Jadi, untuk tampil nilai akhir tersebut bisa diakses karena kita telah membuat metode untuk mengaksesnya, yaitu yang bersifat public. Di sini kita beri BR. Di sini juga kita beri BR. Selanjutnya,
Kita ubah semua visibility property menjadi privat. Lalu kita buat public method untuk semua properti yang ada setter dan getter. Isi data, nama, dan nilai, lalu tampilkan nilai akhir. Kita ubah semua visibility property ini menjadi privat. Lalu kita buat setter dan getternya, sama seperti nama mahasiswa tadi. Tetapi ini kita buat untuk N tugas, N UTS, dan N UAS. Kita copy yang ini saja. Untuk isian datanya, kita lakukan di kelas turunan. Kenapa tidak dilakukan di parent class? Karena jika dilakukan di parent class, sudah pasti bisa. Jadi, kita lakukan di kelas turunan. Yang ini kita hapus dulu. Lalu kita isikan untuk nilai tugas, UTS, dan UAS. Kenapa di sini kita ketik tampil? Karena jika tampil nilai akhir, maka akan terjadi error. Karena untuk tampil nilai akhir tadi, kita buat privat. Jadi, untuk mengaksesnya, kita panggil metode tampil. Di sini kita save dulu, lalu kita coba jalankan. Maka hasilnya, nilai akhir adalah 100. Jadi, privat akses ini tidak bisa diakses dari luar kelas maupun objeknya secara langsung, baik itu di kelas asalnya maupun kelas turunannya. Jadi, untuk mengaksesnya harus membuat metode yang bersifat public. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Protected Access. Properti dan metode tidak bisa diakses dari luar kelas, tetapi bisa diakses dari dalam kelas dan turunannya. Selanjutnya, kita ubah visibility hitung nilai akhir menjadi protected pada parent class. Lalu, akses hitung nilai akhir di kelas turunan. Langsung saja.
Parent kelasnya adalah nilai 3 privat. Untuk hitung nilai akhir, kita ubah menjadi protected. Kita save dulu, lalu kita akses di kelas turunannya. Tadi sudah kita buat untuk hitung nilai akhirnya, jadi langsung kita coba jalankan. Kita refresh, maka hasilnya call to protected method nilai untuk hitung nilai akhir. Jadi, karena hitung nilai akhir tadi kita ubah menjadi protected, tidak bisa diakses secara langsung atau dari luar kelas. Untuk mengaksesnya adalah kita buat metode yang bersifat public untuk mengakses hitung nilai akhirnya di parent class. Kita buat dengan nama hitung yang menampilkan hasil dari hitung nilai akhir. Lalu, kita ubah pemanggilan metode pada objek tadi menjadi hitung. Di parent class ini, kita buat metode dengan nama hitung yang bersifat public. Kita save dulu. Lalu, di kelas turunannya, di sini kita ubah jadi hitung. Kita save, lalu kita jalankan. Maka nilai akhirnya 100. Sekarang kita coba ubah datanya. Di sini misalnya 95 semua. Maka hasilnya nilai akhirnya atas nama mahasiswa Wia Ariandini adalah 95. Jadi, jika diakses dari luar kelas atau dengan objek langsung, untuk protected tidak bisa dilakukan. Harus membuat metode yang bersifat public. Selanjutnya, tambahkan protected method pada parent class, yaitu dengan nama kelulusan. Kita buat metodenya yang bersifat protected di parent class ini. Kita buat di sini. Jadi, jika nilai akhirnya lebih besar atau sama dengan 60, dia dinyatakan lulus. Tetapi, jika kurang dari 60, dinyatakan tidak lulus. Kita save. Selanjutnya, kita buat metode yang bersifat public pada kelas turunannya tadi dengan nama cek status yang menampilkan hasil dari kelulusan. Lalu kita akses cek statusnya. Sekarang, kita buatkan metode yang bersifat public pada kelas turunannya. Kita buat di sini.
Kita coba jalankan. Kita refresh. Maka nilai akhir 95 dinyatakan lulus. Tapi jika datanya kita ubah di sini jadi 50, kita save, maka hasilnya tidak lulus. Jadi, protected ini tidak bisa diakses dari luar kelas atau dengan objeknya secara langsung, tetapi dapat diakses dari dalam kelas dan juga kelas turunannya. Jika privat akses tadi, untuk mengaksesnya tidak bisa melalui kelas turunannya. Harus dilakukan di dalam kelas asalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.